Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Technical Support Nobel Mortar bersama saya Cak Aris. Di samping saya ada Cak Guntoro. Di sini kami akan mereview Oke, selanjutnya kami dari Technical Support Nobel Bangun Perkasa ingin menunjukkan tentang cara aplikasi produk Nobel Mortar khususnya untuk plesteran. Jadi kemasannya 40 kilo dan sebar satu sak kurang lebih 2 meter persegi dengan tebal 1 cm. Langkah-langkah yang harus disiapkan sebelum aplikasi plesteran adalah kita aduk dahulu untuk produknya. Kita siapkan air di dalam, kita tuang, adukan plesteran Nobel MM 200. Media yang disiapkan adalah giling bata ringan ini, dan disiapkan juga ini namanya basa tukangnya dikepalai atau kepalaan terlebih dahulu dengan ketebalan yang dianjurkan adalah 1 cm kanan kiri 1 cm untuk mengecek nanti tingkat kerataan pada plesteran ini sendiri. Ini pengaduannya tetap menggunakan miser mas ya. Kebutuhan air untuk satu sak Nobel plester ini 40 kilo kurang lebih 7 sampai 8 liter per sak. Kita aduk menggunakan miser. Kental dan juga tidak terlalu encer, jadi cukup. Kalau kita menggunakan mesin ini, adukannya selalu rata, jadi tidak ada gumpal-gumpalan dan tidak terlalu. Ini adukannya sudah jadi pasta mas ya? Sudah. Ini berarti sudah siap untuk diaplikasi atau belum ini produknya mas? Sudah siap, tinggal membasahi bata ringannya supaya ada daya rekatnya, mengurangi porositas bata ringan sendiri. Dan juga menghilangkan debu-debu pada bata ringan ini ya? Iya. Supaya daya rekatnya lebih sempurna. Kita basahi dulu seperti ini ya, karena ini medianya kecil
Jadi kita cukup pakai kuas saja. Kalau memang medianya besar satu bidang, itu bisa pakai ember yang besar, bisa semprot pakai selang juga, supaya debu-debunya bata ringan ini hilang. Ini tentang cara aplikasi pelestarian Nobel dengan baik dan benar. Alatnya cukup simpel, kita menggunakan bahan dari PVC dengan panjang 45 cm, lebarnya kurang lebih 14 cm, bisa buat sendiri di rumah. Langsung saja. Perekat pelestarian Nobel mortar ini langsung tinggal tambah air aja, jadi tidak usah ditambah semen lagi, tidak usah ditambah pasir lagi. Jadi tambah air, aduk, langsung pakai. Jadi cukup simpel dan praktis. Jadi kalau menggunakan semen plaster biasa, pasir terpisah dengan semen terpisah, itu kira-kira kualitasnya gimana ya Mas? Kualitasnya pasti pertama atau enggak ya bata ringan ini? Menempelnya kan agak susah sih, biasanya dikamprotin dulu. Nah, kalau ini kan tinggal langsung gelar bisa. Kalau untuk pasir gradasinya lebih besar-besar dibandingkan dengan semen instan ini kan. Gradasi pasirnya juga ada akurasinya sendiri-sendiri, lebih halus dan lebih rata juga kan. Tapi cenderung saya lihat di proyek-proyek itu yang pakai plesteran konvensional atau plesteran biasa itu banyak yang pecah-pecah, yang keprok. Itu kenapa Mas? Apa seperti nggak ada daya rekatnya gitu loh dibanding dengan plesteran Nobel plaster ini? Karena untuk plesteran konvensional kan tidak ada aditif. Oh, itu yang mempengaruhi ya. Bahan aditif ini kan untuk keletakan dan daya rekatnya juga. Bahannya apa aja sih yang untuk menggunakan plesteran Nobel ini yang digunakan? Terutama itu semen, filler, sama pasir silika dan aditif. Aditif. Oh iya. Berarti adanya aditif itu ya yang membuat plesteran ini mengikat dengan kuat di permukaan bata ringan. Karena permukaan bata ringan ini cenderung permukaannya halus. Kalau plesteran tanpa adanya aditif itu tadi, dia nggak akan nempel. Di kemudian hari dia akan lepas dan banyak yang retak terutama. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi harus ada kepalan terlebih dahulu dengan tebal kurang lebih 1 cm, kanan kiri 1 cm untuk mengukur tingkat ketebalan dan kekerataannya. Kalau ini dibuat ketebalan 1,5 cm atau 2 cm masih dianjurkan, tapi dengan cara aplikasi multi layer. Sekarang dilapisi, besok baru ditimpa lagi kalau terlalu tebal. Ini kalau ketebalan yang dianjurkan 1 cm, bisa langsung kita aplikasi. Nah, seperti ini. Setelah rata dengan kepalan ini, baru kita cek atau kita ratakan dengan menggunakan jidar aluminium. Seperti ini. Ini kalau aplikasi pakai mortar dibanding dengan konvensional, kecepatan kerjanya gimana Mas? Cara di proyek-proyek yang besar, di proyek yang medianya cukup luas, atau buat rumah tinggal? Kecepatan kerjanya itu semen instan ini kan tinggal tambah air, terus
kalau tinggal aplikasi. Kalau sedangkan dengan konvensional kan ngayak dulu, nyampur semen dulu, belum aplikasinya pun juga rumit, dikamprot dulu supaya nggak popping kan gitu. Pasti kalau konvensional kan timbulnya retak rambut seperti itu, retak. Oh, jadi begitu ya. Jadi perbedaan kecepatan kerjanya antara plesteran konvensional yang pasir terpisah sama semen terpisah itu lebih cepat pakai mortar ya? Iya, karena kan sudah jadi satu. Antara cukup pasir, semen. cukup tinggal air, ada semen, pasir, aditif sama filler. Jadi ini produk plester Nobel ini tidak harus dicampur semen lagi, tidak harus campur pasir lagi, betul gitu Mas ya? Betul. Jadi lebih hemat ya dalam pemakaian dan juga secara biaya mudah diprediksi dan juga mudah dihitung. Ya. Karena satu saknya ini jadi berapa meter Mas? 40 kilo? 2 meter persegi untuk ketebalan 10 mili atau 1 cm. Oh, jadi satu sak 40 kilo ini dapatnya 2 meter persegi ya? Iya. Oh, berarti kalau luasan luasannya rumah saya 100 meter persegi berarti tinggal bagi 2 aja. Bagi 2 ya. untuk kebutuhan saknya. Iya, benar. Sangat mudah sekali. Kemarin saya bangun rumah itu ini tidak bisa saya hitung, pasirnya saya butuh berapa kubik dan semennya butuh berapa sak. Itu kadang lebih, jadi banyak material yang terbuang ya. kalau pakai plesteran. Kalau konvensional kan susah untuk menghitungnya. Pasti rata-rata tukang kan mengira-ngira. Kalau ini kan sudah fix pasti untuk diameternya 2 meter persegi dengan saknya itu 40 kilo per saknya, ketebalan 10 mili kan. Secara kualitas juga lebih terjamin ya, karena tidak khawatir kebanyakan semen, tidak khawatir kurang semen. Sudah ada takarannya Pak, untuk semennya berapa, fillernya berapa, pasir silikanya berapa, dan aditifnya berapa. Oh iya, jadi lebih akurasi lah ya. Iya. Jadi lebih terjamin untuk secara kualitasnya ya, pada dinding. Ini tingkat pengeringannya setelah diplaster ini kapan baru bisa diaci? Kurang lebih 1x24 jam. Cepat sekali ya. Iya. Berarti sekarang diplaster, besok bisa langsung diaci. Bisa. Tapi kalau konvensional itu masih Pasti basah. menunggu 7 hari, dikarenakan konvensional kan dia tidak ada semacam pan-pan kayak filler. Terus konvensional sendiri kan banyak kandungan lumpur kayak pasir-pasir sungai dan kotoran tumbuhan, kotoran hewan seperti itu. Yang tercampur dalam pasir nempel di ya. Apalagi saya lihat itu cara penyampuran pasir konvensional dengan semen konvensional itu kan sama 1:6, kan belum tentu 1:6. Ya. Kadang di proyek ditambahi pasir lagi. Adukannya pun juga nggak homogen Pak, dikarenakan adukan secara manual. Adukannya manual kan, Ya. ini kan sudah adukannya sudah homogen, campur ya. Iya. Jadi tidak khawatir kebanyakan semen dan tidak khawatir kurang semen. Ya benar. Jadi seperti kopi instan Mas ya? Ya, Tidak khawatir mirip-mirip lah. kebanyakan kopi, tidak khawatir kebanyakan gula kayak Ya, isen, sudah ada takaran semua kan. Iya. Memang sekarang zamannya serba instan. Jadi permukaannya sangat halus sekali ya. Halus. Jadi kalau permukaannya halus gini lebih hemat di bahan aciannya nantinya ya Mas. Ya benar. Kalau konvensional itu kan gradasi pasirnya kan besar-besar. Pasti banyak lubang-lubangnya juga besar-besar.
Jadi untuk ajiannya itu boros ntar. Ini nunggu setengah kering bisa di finish dengan roskam kayu ini. Oh jadi alatnya juga cukup simple ya. Iya. Pakai alat roskam kayu seperti ini. Jadi untuk memperhalus permukaannya, gosok gini aja. Ini tinggal nunggu kering. Dan ini pakai namanya apa? Dari bahannya dari PVC nih, cukup simple. Jadi lebih panjang sehingga pengerjaan juga lebih cepat dan juga lebih rata terutama. Benar. Ini setelah plaster ini kapan sudah bisa kita aci? Besok bisa, Pak. Besok langsung bisa. Ya? Jadi kecepatannya hampir 3 kali lipatnya dibanding plasteran konvensional ya. Iya, Kalau ini bata ringan, setelah dipasang besoknya bisa diplaster, setelah plaster 1 kali 24 jam bisa diaci gitu ya. Iya, Pak. Sangat bagus sekali. Ya. Ini sudah selesai untuk tahapan aplikasi pemasangan plaster. Sudah kurang lebih hasilnya seperti ini juga, Pak. Pori-porinya halus dan tidak boros dengan ajian. Ajian pun juga bisa mengafrit dan sebenarnya bisa lebih banyak. Ya. Coverage areanya lebih banyak ya dibanding konvensional. Dan ini pun juga keringnya pun nggak terlalu cepat kering, jadi mudah untuk diaplikasikannya. Keunggulannya untuk Nobel Mortar di sini. Soalnya di proyek itu yang pakai di perumahan yang pakai plaster konvensional itu banyak yang retak, yang permukaannya itu kasar sehingga boros di acian. Ya retak itu kan tergantung, biasanya pasirnya pun ada kandungan lumpur kan gitu. Terus pencampurannya tidak homogen, jadi banyak yang ngeblok-ngeblok. Tadi untuk basahnya ada yang kering. Pengeringannya nggak sama. Ya, nggak sama. Oke, kurang lebih seperti ini untuk aplikasi plasteran NM 200 untuk plaster Nobel Mortar. Selanjutnya kita nanti aplikasi untuk acian Nobel Mortar juga, acian MM 300. Dan ini setelah diplaster 1 kali 24 jam, besok bisa langsung diaci. Jadi tidak usah menunggu waktu yang cukup lama untuk aci. Kurang lebih kalau konvensional 5-7 hari baru boleh diaci karena menunggu tingkat pengeringannya terlebih dahulu. Tapi kalau pakai plaster Nobel Mortar ini, pengeringannya bisa rata, besok sudah bisa kering dan bisa langsung diaplikasi selanjutnya, aplikasi acian. Oke, terima kasih. Terima kasih.